Ya. Jangan menunggu sesuatu menjadi bencana. Pemahaman itu perlu disampaikan lewat advokasi, lewat perjuangan dan lain sebagainya. Ya, kalau di Bangladesh ada semacam trouble, artinya gimana negaranya? Kita sebenarnya butuh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gananes, kembali lagi di podcast kami yaitu Obsesi, obrolan seru berisi informasi. Kali ini saya Akila Rayhan atau disebut Ibad, dan saya Ewando, kedatangan tamu spesial dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai narasumber dari Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Tanpa berlama-lama, kita langsung sambut saja orangnya. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast kami yaitu Obsesi. Pertama-tama sebelum masuk ke inti soal yang kami berikan kepada Bapak, bukan soal ya Pak, tapi pertanyaan kali ya buat lingkungan hidup di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama ini mungkin Bapak langsung memperkenalkan nama Bapak, riwayat pendidikan Bapak, dan juga jabatan Bapak di lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan, agar Sobat Ganas yang di rumah bisa tahu siapa narasumber kita pada episode kali ini. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk saya sharing. Baik, perkenalkan nama saya Wijaya Agustinus. Jabatan saya baru 2 tahun yang lalu saya dibuka sebagai pejabat museum. Kalau saya lebih konsentrasi di pemilu lingkungan. Ya, saya lebih konsentrasi di pemilu lingkungan. Jadi kalau jelas balik terhadap latar belakang pendidikan, jadi saat SD saya di SD Bangun 1. Pas di tahun 80 saya di SMP Bangkalan 80, 83 saya di SMA Jati Bangkalan. Wah, ternyata alumni SMA di Bangkalan. Oke, S1 saya di Universitas Bangkalan yang sekarang UGM. Di tahun 2010 saya menyelesaikan S2 di Universitas Bangkalan. Selanjutnya saya ada di Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan. Saya tidak pernah keluar selama itu sampai dengan saat ini masih di lingkungan hidup. Dari berbagai bidang sudah saya lalui. Jadi ada 5 bidang itu sudah saya lalui di sana. Dan terakhir ini saya di bidang pengelolaan sampah dan limbah juga. Nah, saya memang aktif di acara-acara lingkungan sebagai narasumber dan juga banyak semacam sertifikat non formal yang saya terima, mulai dari ikut seminar, webinar secara online, kita juga ikut. Jadi alhamdulillah wawasan lingkungan ini selalu update, kita selalu mengikuti. Jadi terkait dengan perkembangan sampah seperti apa, terus bagaimana terkait dengan masalah kualitas, peran-peran mereka yang dalam undang-undang itu sudah disebutkan. Jadi mungkin sekilas seperti itu ya terkait dengan daftar wilayah itu saja. Saya ada pertanyaan yang saya rasa, apa sih yang motivasi Bapak bisa dikatakan sebagai aktivis lingkungan, bisa motivasi Bapak agar peduli terhadap lingkungan sekitar ini, yang menjadikan Bapak ini menjadikan aktivis lingkungan ini? Nah, jadi sebetulnya motivasi itu jelas didukung oleh kerja. Jadi sebetulnya kalau bicara masalah disiplin kerja ini seharusnya kan gitu. Seharusnya saya ini kan lulusan dari lingkungan. Seharusnya melihatnya kerja seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sejak masuk di
instansi pemerintah tahun 1999 itu dengan apa namanya, dengan latar belakang pendidikan yang sarjana ekonomi di tahun 2010 itu kita magister manajemen, tapi konsentrasi saya lebih ke arah sumber daya manusia, konsentrasi. Jadi sebetulnya latar belakang keilmuan ini saya mendapatkan dari rapat-rapat ya, yang disuruh terangkat dan mewakili kepala dinas kepala bidang. Jadi ilmu itu tidak harus di bangku pendidikan atau universitas. Di sesi-sesi rapat kita juga dapat materi itu dan beragam karena masing-masing kabupaten kota ini masalah lingkungan ini berbeda. Ya, tapi memang problem secara umum itu tidak lepas dari masalah sampah, tidak lepas dari. Jadi motivasi jelas. Karena apa? Kita bekerja di situ dituntut, dituntut harus bisa menyesuaikan. Apapun itu latar belakang pendidikan. Ya, karena itu tugas. Apapun latar belakang pendidikan memang harus kita belajar. Kalau tidak belajar kita akan tidak. Jadi itu harus sekilas. Gimana? Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Jadi bagaimana kita memulai peduli terhadap dampak perubahan lingkungan yang tercemar ini kan seperti kita ketahui pada saat ini Bapak. Mulai udara panas ini Bapak. Dan jika dimulai dari kita sendiri nih sebagai siswa atau sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, cara kita untuk menyadarkan orang yang belum sadar tentang dampak dari pencemaran lingkungan itu sangat berbahaya bagi bumi. Baik. Jadi kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, ya. Jadi memulai sesuatu itu butuh proses, butuh waktu, butuh edukasi. Ya. Kenapa demikian? Tanpa edukasi tidak akan ada proses. Ya. Tanpa proses tidak mungkin ada waktu. Ketiga ini nggak bisa dibuat. Ya, saling atasnya. Untuk memulai segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan kita, saya sendiri memang mengajak lingkungan keluarga kita sendiri. Bukan teman-teman. Ya, salah satu contoh anak saya yang nomor 3 itu saya coba karena setiap harinya kok kayak bagus, apresiasi terhadap lingkungan di rumah. Ada ini digaring dan sebagainya. Saya coba di hari-hari yang nyaman, waktu dia libur, saya contohkan. Jadi kalau ada semacam gelas air kemasan silang, sama mau, ayo kita bersihin misalnya. Caranya begini, nah, saya contohin gitu. Gelas aqua itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang positif, dia akan menilai sama seperti itu. Awalnya nggak percaya, ya saya biarin, kasih contoh bagaimana prosesnya, bagaimana misalkan. Nah, setelah proses ya, jadi banyak di mana yang caranya saya. Ayo kita jalan-jalan. Saya bawa angkutan, saya bawa ke lapangan saya konsultasi. Jadi nilai-nilai ini berapa sih? Sekilonya berapa? Dan katanya hanya ditimbang. Ketika menimbang selesai, saat itu ada tentang penjualan itu 50.000. Itu dikasih sama saya. Ini buat kamu sebagai apresiasi kamu yang kerja. Kawan, benar nih lo, iya saya. Itu nggak buat paketan, salahnya. Nah, dari rumah saya briefing lagi, saya kasih pemahaman lagi. Kalau ini kita lakukan satu yang aspek sampah di rumah ini terolah, ya dari sudut pandang kita. Jadi kebiasaan itu jangan hari ini saja. Nah, setiap ada waktu luang 1 minggu coba budayakan melakukan penanganan sampah. Nah, dari itulah muncul pemahaman sehingga pemahaman ini akan diketuk tulang ya ke teman-temannya. Ya, ini kan secara metode artinya dari hati ke hati ya.
artinya cepat masuk gitu loh. Kalau orang dipaksa, dia otomatis akan menolak kalau dipaksa. Tapi ketika dicontohkan, ya, dia akan melihat belum tentu untuk beraksi, tapi butuh proses. Setelah proses ada waktunya. Kalau mindset sudah masuk di kita, waktunya dia beraksi, artinya mencontoh replikasi apa yang dulu dari sebelumnya. Nah, pola-pola ini perlu diketuk tularkan. Ya. Jadi pemahaman terhadap mau dampak pencemaran dan sebagainya, kalau kita tidak melakukan semacam aksi-aksi dan contoh-contoh, jangan sampai contoh itu setelah terjadi bencana baru kita berubah, ya tidak. Jadi proses preventif dong kan gitu. Sebelum terjadi bencana, ayo kita berubah, jangan sampai terjadi. Nah, pola-pola seperti itu yang seringkali kita tanamkan baik keluarga kecil saya ataupun di session-session tingkat lebih luas lagi masyarakat. Jadi kelompok, itu di kelurahan dan lain sebagainya. Jadi lebih apa istilahnya ya, replikasinya lebih luas dengan berjenjang. Kadang-kadang kita ada program untuk kegiatan ini, masing-masing OPD punya program terkait dengan masing-masing. Itulah yang coba kita kembangkan, coba kita referensi, coba kita inventarisir, akhirnya menjadi suatu gerakan. Gerakan apa gerakan itu? Ayo kita selamatkan bumi. Dengan apa? Edukasi. Pertama, edukasi. Ya, edukasi ini kan edukasi, penyampaian informasi. Bahwa bumi ini sudah rusak gitu loh. Kenapa? Fungsinya apa? Kan tahu. Dari kualitas udara sudah menurun, kualitas air juga menurun. Kenapa? Dampak dari semuanya apa? Akibat satu, ya manusia. Jelas itu. Ya, manusia yang tidak bidang industri, ya, atau lebih banyak nggak benar diolah, dijualan di lingkungan. Yang jadi korban siapa? Ya masyarakat sekitarnya. Sampai ke hilir siapa? Kebanyakan nelayan. Ya ini nggak dampak. Gitu. Nah, untuk punya dampak bagaimana? Ya kita asuhan. Ya, ada semacam diskusi tidak resmi lah. Ada juga yang resmi. Nah, kita secara bertahap melakukan baik kita kecil keluarga masyarakat dan lebih luas itu pola-pola yang kita lakukan terkait dengan masalah pencemaran dan sebagainya. Jadi jelas dari ini sendiri mereka bertahap akhirnya jadi luas. Nah, jadi ada kata pepatah berakhir dulu dan kemudian yang itu ya ayolah kita menabung sedikit tapi menjadi bukit. Nah, pola-pola itu yang kita ya. Jadi dari diri sendiri dulu, ya, kecil ke besar. Ya. Seperti itu ya. Dari hati ke hati. Nah, seperti itu. Selain dari hati ke hati, kita dapat uang ya Pak dari kita sampah dari sampah. Lumayan kan bagi pelajar dapat 50.000 katanya tadi Bapak. Lumayan juga buat pelajar, buat sanggup di sekolah lumayan. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak. Tadi kan sebelum video ini Pak direkam, kita kan proses MPK SMA 1 Bangkalan mengadakan program kerja yaitu Hari Bumi. Nah, kami dari pihak sini Pak ingin bertanya nih Pak, bagaimana tanggapan Pak terkait acara kami yaitu Hari Bumi? Baik, begini Mas, memang kalau kita lupa terhadap apa yang kita pijakan dalam hidup ini, kita hidup ini sesuai dengan aman. Ya. Juga di dalam kita itu konstruksi kita, kerusakan itu telah terjadi kerusakan yang diperbuat akibat olah ya orang-orang yang itu sudah tercantum. Ya. Jadi memang ayat-ayat ini mengingatkan kita. Ya, ayat-ayat ini bicara masalah hukum yang paling tertinggi. Ya, hukum. Kita sudah diingatkan. Ya, kita sudah diingatkan. Ketika sudah diingatkan, akhirnya kita berbuat. Kan sudah ada lampu hijau. Ya, so ini lampu merahnya ini akibat kerusakan bumi itu kan ulah manusia. Nah, ini kan suatu pelajaran. Jangan sampai kerusakan ini menjadi parah. Ini dasarnya di situ. Ya, kalau kita lihat, terkait dengan ada dasar, ada aplikasi, apa yang kita lakukan?
ada aksi. Nah, peringatan hari ini yang dilakukan oleh adik-adik SMA 1 ini, kalau saya mempunyai apresiasi yang sangat tinggi. Artinya dia tidak lupa apa yang menjadi hukum tertinggi tadi. Ya, sudah diaplikasikan oleh generasi muda agar bagaimana menjaga bumi ini untuk lebih baik. Pasti bisa, pasti. Tapi perlu dihantar. Ya, biar nanti andaikan kerusakan ini terjadi 10 tahun lagi, kalau dihambatkan bisa 5 tahun. Ya, artinya ada hambatan. Jangan di istilahnya, wah biarlah nanti urusan nanti tidak seperti itu. Karena apa? Kita mempunyai anak cucu, jangan lupa. Ya, apakah kita akan mewarisi itu terhadap anak cucu? Ya, tidak mungkin. Kasihan. Nah, jadi kalau saya lihat tadi kegiatan-kegiatan itu sangat luar biasa sekali. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Sudah apa ya? Kalau saya lihat ada pertanyaan 2 orang, pola pikirnya sudah mahasiswa. Saya sudah kaget. Selama saya jadi narasumber, baru tadi itu menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa. Tapi ya itulah anak sekarang yang banyak bereksplorasi, didukung oleh teknologi, tapi yang positif. Saya harap seperti itu, tapi yang positif. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman ini sudah mulai mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan bumi ini. Ya, dari yang kegiatan ini tadi saya apresiasi. Semoga kegiatan seperti ini berlanjut. Jangan tahun ini selesai, tahun depan nggak ada. Ya, jadi di mana bumi lestari itu? Ya, karena orang-orangnya selalu melestarikan, menjaga dan melestarikan. Ya, kalau tidak dijaga dengan kelestarian, kerusakan bumi ini akan semakin mendekat. Ya, sebetulnya 10 tahun bisa dibiarkan jadi 5 tahun lebih cepat. Itulah mungkin kegiatan ini perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi baik secara pribadi saya maupun kepala sekolah dan anak-anak siswa yang ada di institusi. Jadi program kerja kita sudah diapresiasi ya, di pembahasan hidup kebakaran. Pak, ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya masih banyak manusia atau orang yang masih membuang sampah di sungai, tempatnya di nelayan. Nah, Bapak ada solusi nggak Pak buat warga di Kabupaten Bangkalan ini agar tidak membuang sampah seperti di sungai, seperti di jalan Pak yang kita ketahui di jalan Ring Road itu ya Pak. Ring Road di Burni juga. Itu gimana sih Pak solusinya agar warga masyarakat Bangkalan itu mau membuang sampah di tempat, tidak membuang sampah yang tidak di tempatnya gitu. Baik Mas. Secara pribadi, ya kita kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi pemahaman itu kalau sudah kita paham apa yang ada pada diri kita ini, seperti saya tadi kepada anak saya itu jelas. Berikan contoh itu yang ada manfaat. Ya, manfaat. Ketika sesuatu itu tidak terkelola dengan baik, dampaknya apa? Manfaat dan bahaya. Ini 2 ujung berarti yang perlu dicermati. Sama-sama ada hasil satunya negatif, hasil satunya positif. Ya, jangan menunggu sesuatu menjadi bencana. Pemahaman itu perlu disampaikan lewat advokasi, lewat perkumpulan dan lain sebagainya. Ya, kalau di Bangkalan ini ada semacam trouble-nya di mana? Negara ini. Kita sebenarnya butuh waktu, butuh program kegiatan. Ya, butuh waktu, butuh program kegiatan, dan saling sinergi. Kalau saya melihat ada permasalahan, wah saya kan sudah bayar, itu sudah tanggung jawab lah, bukan seperti itulah kan begitu. Kalau dikatakan Anda bayar itu wajar, ya
karena merupakan kewajiban. Ya, kewajiban. Tapi dalam kewajiban itu ada persyaratan, kan begitu. Kita minta sebetulnya, cobalah sampah itu dipilah dari sumber agar tugas kita itu tidak susah. Nah, ada pertanyaan lagi kita kemarin ketika saya Pak, ketika kita bilang sama petugas jadi satu juga Pak. Nah, ini kan sebetulnya salah persepsi. Kalau kita sudah memberikan sampah ini kalau memang bisa diangkut dengan satu. Tapi sudah ada yang melakukan seperti itu. Organisasi yang diberikan kewenangan kita sudah memang proses ini butuh waktu. Jadi kalau memang sampah itu nggak bisa ditangani dari sumber, beratnya nanti di petugas. Jadi semuanya apa sih itu? Kalau nggak bisa ini nggak bisa selesai. Tapi kalau mau sinergi, insya Allah bisa selesai. Kan cuma itu aja pandangan. Mau nggak berubah? Kalau nggak berubah nanti ini loh bencananya. Kan begitu. Kalau mau berubah akan terjadi seperti ini positifnya. Nah itu merupakan suatu opsi. Apa? Mindset, perilaku kita. Kalau perilaku kita mau positif, ya begini dong. Nggak mungkin ada perilaku positif tanpa aksi. Caranya gimana kan? Kalau ini bencana silakan dong sembarangan aja, boleh. Tapi itu hadapi bencana yang akan datang. Nah itulah teknik-teknik kita menyampaikan sesuatu kepada mereka. Jangan buang sampah di sungai. Sementara itu karena dia tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Itu berkali-kali loh kita coba. Oh, saya biasa Pak loh. Kan kembali ke mindset. Biasa aja. Ya, jadi kebiasaan. Nah, memang ada beberapa solusi kita sebut bareng. Lokasi yang terberat di mana sampah yang berisiko itu, apa itu di kelurahan, di kepala desa, di kecamatan dan sebagainya. Harus juga tidak bisa kita selesaikan sendiri. Nah, kalau kita sudah di kelurahan, apa keputusannya? Ya komitmen ya. Kalau nggak komitmen gimana? Ya ada sanksi kan begitu. Nah, kalau itu nggak diterapkan secara disiplin, apa kita mau berubah? Itu yang terjadi. Sehingga kita DLH tidak berhentinya, tidak segan-segannya kita memberikan contoh dan sebagainya. Saya kira satu sisi, tapi juga masyarakat harus mendukung kita. Kalau kita memang tidak mampu, ayo bawa masyarakat bagaimana? Kan semuanya, nggak mungkin tidak mampu. Dia harus terbatas. Ya. Coba kalau kita hitung jumlah penduduk bakalan hampir sekitar 1 juta. Produksi sampahnya per hari itu 400 ton per hari. 400 pipa. Coba itu. Kalau tanpa ada peran dari masyarakat untuk itu, bahaya. Keberadaan kita ini bahaya. Ya. Dengan cara apa tadi kita sudah bilang. Ya, ayolah kita melakukan koordinasi dan sumber. Kalau kita lakukan sampah basah ya sampah basah. Agar apa? Ini akan membantu petugas kita. Sangat membantu. Kalau dicampur, ya beratnya nanti kan gitu. Beratnya di petugas kita. Sehingga terjadi sampah yang sebetulnya sudah memiliki sirkular ekonomi, ketika dicampur, dia sudah tidak memiliki. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kita berkali-kali ke lapangan masih belum ada perubahan. Tapi kita tidak akan berhenti sampai di situ. Kita terus meningkatkan edukasi, aplikasi dan sebagainya. Dari cara apa? Dari pertemuan, dari kelompok. Nah, sudah apa? Karena apa? Kita keterbatasan. Keterbatasan sumber daya dan sebagainya. Nah, itulah yang kadang-kadang keberhasilan itu ditentukan oleh kesadaran diri kita sendiri. Dari kita sendiri. Berarti yang ditingkatkan ini harus SDM-nya. Ya. Disitulah kalau SDM ini sudah memahami, insya Allah akan ada replikasi dan replikasi itu seperti yang saya contohkan saya itu direplikasi dan mungkin cara-cara seperti itu yang bisa menggugah berubah pola pikir. Solusi-solusi hadapi orang buang sampah sudah. Kalau ini baru satu kali, ya tidak mungkin. Saya sudah biasa.
Lah kata-kata biasa ini bagaimana dirubah tidak biasa kan begitu. Ya, laporan tadi. Kita telepon bareng, kita betul bareng, kita sampaikan ketika terjadi ini dampaknya ini. Ketika dampaknya begini ya dampaknya kita dua mata ujung belati ini yang harus kita sampaikan. Kalau kita memilih bahaya, ya silakan. Kalau kita mau baik, ya ini yang ini. Kita sih. Saya ini ada pertanyaan muncul tiba-tiba. Ya, bisa. Saya ini akhir-akhir ini sering ada di video Instagram atau ya TikTok Pak. Ya. Itu ada orang-orang yang membersihkan seperti dengan pada waran atau di luar Bangkalan. Inisiatif Bangkalan juga ada di Bangkalan, dia ada inisiatif Bangkalan. Nah, apakah ada kerjasama Pak antara BLH dan pihak-pihak ini Pak, seperti inisiatif Bangkalan untuk membersihkan sampah yang ada di Bangkalan itu, apa ada kerjasama? Oke Mas, terima kasih. Sebetulnya itu sudah sejak dulu kita berharap. Ya, ada organisasi yang non pemerintah yang peduli dan beraksi. Ya, itu melakukan contoh-contoh aksi-aksi nyata yang membantu pemerintah. Karena memang dalam regulasi itu sudah ditetapkan, ya, dalam 2008 itu sudah ditetapkan. Ada penapisan. Jadi 70% ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Pandangan dalam sampah. 30% adalah peran serta masyarakat. Masyarakat yang mana ya? Kita, ya, atas organisasi yang berdiri di bidang sampah dan sebagainya. Itulah di undang-undang sudah dibagi. Nah, cuman memang yang 30% ini agak susah. Setelah kita berproses, muncullah organisasi seperti inisiatif. Nah, inisiatif sebetulnya dulu banyak itu. Karena mungkin teman-teman sudah mencar ya, kayak kuliah ke sana, jadi mereka sudah tidak sulit lagi. Tapi yang memang saya dengar inisiatif ini setiap ada kegiatan selalu berperan serta. Inisiatif ini pernah kita berjumpa di kegiatan KKN, di Labem, di Modung, Kuanyar. Inisiatif selalu hadir. Saya cukup apresiasi kepada mereka. Karena apa? Tingkat kepeduliannya tinggi. Ketika saya dapat undangan terkait dengan bersih-bersih pesisir gitu. Dari mana? Labem. Dia hadir. Kelompok itu. Dia bawa mobil sendiri, bawa satwa sendiri, ya. Luar biasa. Saya inginkan inisiatif ini bisa mereplikasikan, ya, mereka itu. Saya berharap itu memang agar beban kita ini mulai berkurang. Kalau mereka itu tumbuh dengan subur banyak, jadi kalau ditanya agak terkurangi bebannya. Nah itulah yang kita harapkan. Baik, ayolah kita mumpung masih juga ada waktu, marilah kita itu berproses sama-sama punya tanggung jawab terhadap pengurusan. Jadi berarti harus hanya tadi aksinya. Ya, aksinya. Ya, berarti ini pertanyaan yang ketiga saya ini sudah terjawab. Nah, ya, karena gitu ya. di pertanyaan ketiga ini bagaimana peran Gen Z atau masih remaja ya, untuk menanggulangi hari bumi sesuai dengan kondisi bumi sekarang. Jadi dengan melakukan seperti pemerintahan formal tadi ya Pak, kayak singkatnya kemudiannya sendiri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Ya, rencana lokasi pembuangan sampah di Bangka ini kalau boleh tahu di daerah mana dan apakah sampah tersebut yang organik dan anorganik itu tersebut didaur ulang? Jadi gini ya. Sejak regulasi dari Kementerian PU tidak dibolehkan membangun TPA tunggal. Regulasi dari pemerintah kayaknya dari Permendagri misalnya itu menyatakan juga boleh dibangun TPA tunggal. Jadi ada semacam apa ya, tapi
tidak jadi masalah. Tapi kalau TPA regional ini bakalan sangat sulit karena jauh. Ya, kalau tetap di Bangkalan atau Sampang ini kita hitung-hitungan terlalu jauh. Kalau ke Surabaya tidak mungkin, gitu. Kalau regional, ke Gresik apalagi. Jadi memang Bangkalan ini kalau mau dibangun ya TPA itu. Mungkin bisa dijelaskan ya TPA itu apa, TPA regional itu. Biar Daners itu tahu. Ya, jadi gini, TPA regional itu adalah kerjasama antar kabupaten. Setelah dilakukan penelitian, studi kajian gitu. Oh, taruh di Bangkalan Sampang misalnya, karena di titik ini itu regional kabupaten. Kalau Tugal itu hanya di satu kabupaten. Nah, beranjak kepada jenengan TPA ini sebetulnya gimana Pak? Kita sudah melakukan kajian ada konsultan, ada beberapa titik sudah ditetapkan dengan persyaratan teknis. Nah, namun kembali lagi, jadi sebetulnya membangun sesuatu ini butuh proses. Ya, jadi TPA ini dibangun tidak dalam satu tahun. Ya, baru nanti setelah proses 1 tahun 2 tahun itu bisa diselesaikan. Ya, itu juga ada. Tahun ketiga baru bisa dibangun. Nah, menghadapi kondisi Bangkalan setiap hari itu produksi apa terus mengalir kan. Ya. Ketika terus mengalir itu apa karena pemerintah yang diberikan beban tanggung jawab kepada kita kan harus berbuat bagaimana sampai bisa kita tangani. Kita terlalu berproses. Bagaimana caranya ya? Kita sewa lahan untuk menyelesaikan ini. Nah, sewa lahan ini di sana ada pengunjung. Jadi tetap ada proses, ada nilai ekonomis bagi pengunjung sana. Setiap kita pindah lokasi lahan sewa, tetap ada pengunjung di sana. Jadi keberadaan lokasi pengolahan sampah itu tetap ada aspek positif pendapatan di masyarakat sekitar. Nah, itulah kadang-kadang kalau sudah berbicara TPA dan sebagainya, jadi sebetulnya tetap mereka itu mempunyai aspek positif dari nilai itu, karena mereka melihat tidak pernah terjadi di sana, hanya melihat dari sisi yang satunya, tapi tidak melihat sisi yang lainnya. Malah kalau kita melihat sesuatu, kedua-duanya harus seimbang. Ketika ini sudah penuh, ya gimana lagi kan? Ya tidak terpaksa lain. Bagaimana dengan posisi pemulung ini? Ya, kan betul. Ya, Kalau tidak salah dulu pernah Bangkalan itu overload TPA aja. Nah, sampai tidak diambil sampah gitu ya. Tapi itu ini kan menjadi suatu pelajaran sangat berharga. Ya, yang saya dapat hikmah dari ketika itu semuanya saling memikirkan, baik masyarakat, pemerintah, pihak ketiga dan sebagainya. Sama-sama berpikir bagaimana sampah ini. Hikmahnya di situ. Nah, setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata kalau kita itu membuang sampah nggak diolah, ini yang terjadi. Saya kan mau sampah ini kalau mau kita kelola ada aspek positif. Ketika mau dibiarkan, nah bencana ini. Nah, opsi-opsi ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana menangani sampah dari sumber itu supaya tidak membebani itu ya. Nah, karena apa? Masyarakat nyaman, aku sudah bayar. Tapi dia lupa bahwa situ juga ada tanggung jawab. Persyaratan tanggung jawab kalau bisa selesaikan sampah dari sumber. Tidak semuanya dibebankan kepada kita. Nah, sekarang masyarakat sudah mulai ada perubahan dengan adanya inisiatif, dengan dibangunnya TPS 3R yang pengurusnya dari masyarakat. Ini kan sudah ada perubahan. Apa dampak dari bencana? Selain transportasi dan sebagainya, perpuluhan dan sebagainya, dampaknya di situ ada perubahan mindset yang keterlibatan masyarakat di perubahan. Banyak ada alokasi di Bangkalan ini, supaya tidak tapi satu. Berarti menandakan indikasi pengertian dan mindset masyarakat sudah mulai berubah. Apa? Karena sudah banyak kejadian-kejadian ini yang bisa memberikan wawasan terhadap ternyata sampah ini kalau dikelola akan
akan menghasilkan sirkulasi ekonomi. Ketika tidak kelola, bencana yang sudah terjadi. Nah, dapat kelola itulah mereka sekarang sudah berlomba-lomba, kepala desa sudah menganggarkan ADD-nya untuk bisa membangun fasilitas itu. Karena apa? Di situ adalah suatu proses edukasi, juga suatu proses pemasukan. Karena di situ ada pembinaan. Itulah. Dan kira-kira saya harap memang gerakan-gerakan ini sudah bisa direplikasi masing-masing kepala desa yang lain. Khususnya yang memang terdampak resiko sampah yang sangat tinggi. Itu ya. Jadi kita itu harus sudah berpikir ya, agar tidak seperti yang kata Wali tadi bilang overload sampah. Ya. Karena kalau sudah terjadi itu kan dampaknya juga lebih besar juga. Dan terakhir ya Pak, Ya, siap. pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh warga Kota Babakan yang menonton video ini terhadap lingkungan kita ataupun sampah yang ada di Kabupaten Babakan. Pesan-pesan kita adanya sinergi baik pemerintah, masyarakat, dan untuk memandang segala sesuatu itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Sampah tidak akan pernah selesai kalau kita tidak bisa bekerja sama. Sampah akan menjadi booming kalau kita biarkan. Bahaya sangat luar biasa. Tapi ketika sampah itu dijadikan suatu potensi positif yang sangat luar biasa, akan menghasilkan suatu pendapatan yang juga luar biasa. Itulah beberapa kesan dari pesan dan kesan saya terhadap masyarakat. Ayo kita bangun bersama, atasi sampah bersama, ubah pola pikir, dan memulai aksi dari sejak dini. Artinya aksi sejak dari sumber. Jangan beraksi dari hilir, tidak akan selesai. Sebagai closing dari season hari ini. Terima kasih. Ada beberapa hal yang saya penting di podcast saya ini. Yang pertama tentang kebiasaan untuk mulai dari diri sendiri itu penting, dan kita tidak harus melihat sisi negatifnya saja, harus ada melihat sisi positifnya. Terutama pada sampah yang notabene-nya dianggap negatif ya. Terima kasih kepada Bapak dengan hadir dan sharing-sharing ini Bapak di podcast obsesi kami. Semoga nantinya Gardanas ini terinspirasi, Motivasi juga ya. Ya, karena kami sudah mengundang Bapak sudah memberi pencerahan kepada Gardanas, bukan Gardanas saja ya Pak, tapi masyarakat di Bangkalan. Terutama generasi muda melakukan aksi nyata. Dan untuk Sobat Gardanas, nantikan episode selanjutnya di podcast obsesi ini. Jangan lupa subscribe YouTube kami dan IG OSIS MPK dan SMA 1 Bangkalan, dan juga follow juga TikTok SMA 1 Bangkalan agar tahu update selanjutnya. Dan jangan lupa untuk melakukan aksi nyata untuk memperingati Hari Bumi 2024. Kami pamit undur diri, tetap berada di episode berikutnya di channel Obsesi. Obrolan seru berisi informasi. Dadah.